Gimana memastikan teks amnesti ini tidak hanya menjadi diskon dosa bagi yang nggak pernah taat pajak? Ya. Gimana? Kenapa kita semua terdiam? Gimana caranya biar ini nggak jadi diskon dosa? Karena memang akhirnya semua melihatnya teks amnesti ya diskon dosa. Betul ya kan? Tapi gimana caranya teks amnesti nggak jadi diskon dosa? Karena udah nggak gimana, itu udah pasti kejadian aja gitu, udah nggak bisa dihindari lagi gitu. Kita tahu banyak negara yang juga memperlakukan teks amnesti gitu kan. Ada yang dilakukan dalam periode singkat, tapi itu hasilnya gagal gitu. Karena itu tadi, orang nggak percaya lagi sama pajak gitu. Kalau orang udah nggak percaya dan nggak mau bayar pajak, itu penerimaan yang diharapkan tahun-tahun ke depan itu juga nggak bakal datang. Jadi kalau tadi Mas Michael juga mengungkit kalau di India gagal, ya kan teks amnestinya. Boleh kita belajar dari India, apa yang bisa kita pelajari? Karena kita udah yang ketiga nih, mungkin India sudah berkali-kali gagal. Nah, jangan sampai kita menunggu berkali-kali untuk sampai seperti kayak India juga. Apa yang bisa kita pelajari dari India? Yang pertama itu trust, ya kan. Publik harus diberikan kepercayaan yang cukup terhadap satu kebijakan yang kalau emang dilaksanakan sekali, ya udah sekali gitu. Dan itu di negara lain selain India itu menerapkannya bisa 50 tahun, per 30 tahun, jangka waktunya panjang gitu, bisa ngelewatin satu generasi gitu. Jadi bukan berdekatan. Jadi kalau berdekatan, ya orang ngapain lagi bayar pajak gitu, ya kan? Kalau udah kebayang, wah ganti pemerintahan ada amnesti nih gitu, kayak pajak kendaraan misalnya pemutihan terus gitu-gitu kan, pasti juga orang mikir ngapain bayar pajak gitu, atau nanti ada pemutihan lagi gitu. Nah hal-hal seperti itu yang harus dipelajari dan kemudian kalau waktunya berdekatan juga, itu juga nggak akan menambah rasio pajak. Iya, penerimaan dalam jangka panjang gitu. Karena kita tahu rasio pajak kita segini-segini aja. Udah 2 kali nih ngasih pengampunan ke para pengemplang ini, tapi rasio pajak kita 10% juga, nggak ada tambahan apa-apa gitu. Padahal jaraknya udah cukup lama. Ini mau dikasih lagi, apa jaminannya rasio pajaknya akan meningkat gitu? Yang tadinya ditargetkan mau 23%, apa itu mungkin gitu? Jadi kira-kira kalau kita lihat nih, ini kan udah jilid 3 ya. Perlu berapa kali lagi teks amnesti ini untuk bisa melihat sebelum akhirnya pemerintah benar-benar serius membenahi sistem perpajakan? Ya jadi gini. Saya selama pengalaman jadi jurnalis ya, jadi waktu teks amnesti digodok 2016 itu seperti kayak melihat ini kayak ini yang terakhir dan pertama dan terakhir kan, betul, sakral lah gitu kan. Tiba-tiba tahun 2022 muncul lagi. Teks amnesti. Jadi sakralnya itu jadi kayak hilang gitu. Ya, mungkin dalam konteks apa yang dikatakan Michael itu lebih ke trustnya itu ya, lama-lama jadi pudar gitu. Sebenarnya ya kemungkinan kalau seandainya ini terus dilanjutkan, ya nggak akan pernah selesai juga. Akhirnya hilang lah trust itu. Justru malah jadi kontraproduktif. Rasionya pengennya dinaikin malah nanti balik bisa jadi turun orang gitu kan. Betul. Gitu sih. Nah ini kan rakyat mengkritik keras selain PPN. Jadi pemerintah harus apa kalau memang tujuannya untuk meningkatkan rasio penambahan pendapatan negara dari segi perpajakan selain dengan adanya teks amnesti? Iya, untuk teks amnesti kalau dari redaksi sih berpikir ini nggak harus dilakukan ya di 2025. Sangat tidak harus dilakukan gitu. Kalau tujuannya untuk meningkatkan penerimaan, kemarin banyak yang disampaikan ada underground ekonomi, katanya potensinya besar karena selama ini nggak pernah difokuskan gitu kan. Ada penerimaan dari pertambangan yang tidak mau menerima mengenakan pajak ke judol. Nggak tahu ya. Kalau nggak salah pernah aku baca ya. Ya mungkin gini, selama ini kan narasi Pak Prabowo itu kan selalu bocor. Nah ini ya saatnya yang tepat bagaimana supaya yang bocor-bocor dari sisi sumber daya alam, tambangan itu seharusnya mulai dibenahin lagi gitu. Betul. Jadi tidak hanya fokus pajak yang nanti ujung-ujungnya berburu di kebun binatang lagi kan, gitu lagi. Dan teks amnesti juga di bagian sebenarnya secara langsung seperti itu juga kan ya? Iya, karena yang biasanya kalau udah mau ada kebijakan pasti mereka udah tahu dong siapa nih orang yang akan ikut, iya kan? Sama kalau kayak kita jualan pasti udah kebayang siapa nih yang akan mau beli gitu. Nah jadi kalau seandainya DPR sudah menginisiasi kebijakan ini pasti dia udah punya bayangan orang-orang mana yang uangnya banyak yang mau setuju dan sejalan dengan kebijakan ini gitu.
Nah, ini yang harus jadi concern publik itu sebelum kejadian gitu. Karena kita tahu lah kalau DPR dan pemerintah udah berkonsolidasi dengan sangat erat, itu undang-undang itu dengan gampangnya kejap mata bisa terjadi. Satu masa sidang bisa selesai gitu. Betul sekali. Oke, nah ini kan Pak Presiden sekarang masih dalam perjalanan mengelilingi sejumlah negara, nantinya akan pulang. Mungkin kalau kita bisa memberikan saran, apalagi Pak Prabowo juga masih memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang terkait hal ini. Apa yang mungkin yang bisa kita berikan nih kalau misalkan beliau mendengarkan saran kita sebagai wartawan-wartawan ini gitu kan terkait teks amnesti jilid 3, karena jaraknya berarti 3 tahun ya? Iya. Iya dong, 2022 terakhir kan teks amnesti jilid 2, 3 tahun ke teks amnesti jilid 3. 3 tahun ini waktu yang singkat sekali sih untuk para pengusaha ya, kalau kita bilang orang kaya ini para pengusaha. Ya kalau saran untuk Pak Prabowo, karena kebijakan pajak ini sangat sensitif, nggak cuma teks amnesti, PPN juga. Jadi coba dikaji lagi, dilihat lagi lebih jauh, dan kalau seandainya memang dirasa tidak diperlukan ya jangan dilaksanakan kebijakan ini gitu. Karena kalau publik marah, kita bisa lihat beberapa pergerakan sebelumnya yang notabene tuh middle class gitu, yang marahnya udah di level middle class gitu, yang tadinya orang-orang yang cuma bisa santai nggak peduli terima gaji di akhir bulan aja, sekarang mereka udah bisa marah dan turun ke jalan gitu. Nah ini harus jadi pertimbangan Pak Prabowo. Ya kalau saya melihat gini, jadi ini seperti saya bilang tadi di awal itu, cek ombak dulu nih, cek ombak, kira-kira nanti seperti apa feedbacknya, nanti mungkin Pak Prabowo akan menimbang lah mana kira-kira yang tepat. Karena kan sekarang PPN aja nih, masalah PPN yang naik 12% itu kan udah belum beres nih, masih polemik. Nah, pasti nanti itu Pak Prabowo pasti akan pertimbangkan itu gitu. Ya, dan bagaimana nih Mas Michael dan juga Mas Gong melihat political will dari DPR soal teks amnesti ini? Karena ada tudingan pestanya sudah usai, kini saatnya cuci piring. Menarik ini. Ini cuci piring ini sebenarnya kalau saya melihat ya sama seperti yang tadi kita obrolin ya, pestanya udah usai, sudah mendapatkan suara, ya udah nggak usah lagi populis-populis banget, benar nggak? Iya, udah menghadapi realitas sesungguhnya. Iya, sudah menghadapi realitas, sudah ke field, sudah di lapangan nih kita. Iya, betul. Iya. Betul? Saya sepakat. Sepakat, oke. Mas Michael? Iya, kalau untuk menghadapi realita betul. Emang harus hadapi realita, nggak seperti semanis janji ketika kampanye gitu. Memang harus menghadapi realita, cuman harus dipahamin juga nggak semua kebijakan yang sifatnya unpopulis itu akan diterima baik oleh publik gitu, seandainya ada hal lain yang lebih baik gitu. Jadi jangan coba memantik-mantik kemarahan publik sih kalau saya melihat gitu ya, karena beberapa waktu ke belakang itu emang publik bisa semarah itu karena udah mulai ada yang biru-biru lah gitu di sosial media, terus ada yang ngerinci gaji segini habis buat bayar pajak ini, pajak itu, pajak ini segala macam, tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada orang kaya yang dikasih pengampunan pajak. Itu kan udah nunjukin bahwa mereka tuh udah diperlakukan tidak adil gitu. Mas Gong, apa yang mau disampaikan? Iya, betul. Poin tidak adil itulah yang selalu jadi kontroversi di setiap kebijakan, terutama yang teks amnesti kan. 2016 narasi yang muncul pun itu ketidakadilan. 2020 pun sama juga kan. Nah, ini pun pasti akan muncul lagi karena publik juga udah mungkin bosan juga kali ya. Mungkin sekarang hidup lagi susah gitu kan, daya beli lemah, tiba-tiba ada urusan pajak yang selama ini sensitif dan mereka harus seperti menghadapi yang tidak bisa ada pilihan. Nah, makanya saya berharap ya di forum ini ya justru inilah saatnya Pak Prabowo secara bijak untuk ibaratnya memikirkan lagi lah betul nggak ini sebuah putusan yang tepat gitu lah. Ya.